Chiến thắng rất xứng đáng dành cho dari Indonesia. Ya, kalau kita lihat komposisinya tidak terlalu banyak perubahan, terutama kecuali Muhammad Haikal yang tampil sebagai starter. Witan adalah pemain yang syarat pengalaman 2 kali sebagai finalis di Piala AFF dan kemudian finalis di SEA Games tahun 2019. Ya, tentunya masih menyimpan ilham Rio Fahmi yang tentunya dipasang di pertandingan sebelumnya untuk menggantikan posisi dari Arhan Pratama, dan kita lihat Indra Safri tentunya diharapkan mampu menuntaskan dahaga gelar bagi sepak bola Indonesia. Indonesia seperti yang kita ketahui menaklukkan Vietnam di semifinal dengan skor 3-2, sedangkan Thailand membumi hanguskan Myanmar dengan skor 3-0. Dan inilah partai puncak pertemuan keempat Indonesia melawan Thailand pada SEA Games sepanjang sejarah, di mana kita juga pernah bertemu di SEA Games 91 pada tahun. Indonesia hanya mampu menaklukkan Thailand yaitu di final tahun 1991. Ya, salah satu pertandingan tentu akan sangat menegangkan, pertarungan yang penuh dengan Marcelino Ferdinand sangat rapat bermain di tengah kedua kesebelasan, masih saja Ferdinand di kotak penalti. Kosong sini dan oh tidak. Oh Tuhan. Jangan balik lagi. Teguh syuting langsung. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Komang Teguh Trisnanda. Dewangga, oh panjang berbahaya, sudah langsung, oh gol! Ramadan Sananta mencetak gol pertama buat Indonesia. Kiri itu kita saksikan di sini sangat cerdik, kesalahan komunikasi, tendangan spekulasi, dan gol yang membuat Indonesia unggul 2-0 di babak pertama. Ramadan Sananta luar biasa, Berhasil mencuri dari sela-sela kaki Jonathan Handi dan juga Song Chai Tong Chan, sehingga Ramadan Sananta langsung mengeksekusinya, mengangkat bola, mengunggul sementara 2-0 atas Thailand di babak pertama pada babak final SEA Games ke-32 Kamboja, langsung dari Stadion Nasional Olimpik di Phnom Penh, Kamboja. Ini Bung Maru, namanya sedikit protes apa yang dilakukan oleh pemain Kamboja. Apakah Indonesia ditandangkan tidak fair? Oh, tetap gol. Keempat kalinya. Oh! Hati-hati Indonesia. Kapten kesebelasan Chan Narong berbaring, masuk Ferdinand. Oh Tuhan, tidak gol. Kembali ada. Oh, lemah tendangan kaki kirinya tadi. Mendekat tadi. Oh, terlepas. Mongkol kini Yon Sakon. Hati-hati Indonesia keluar. Alhamdulillah. Keluar dari sarangnya tadi penjaga gawang Hernando Aris Sutarya. Oh, teruslah berbaring dulu. Penjaga gawang Hernando Aris Sutaryadi. Tenangkan dirimu. Setelah mendapat, siapa yang memberikan Fajar, mencari rekan. Ada 3 pemain yang bisa di kotak penalti. Masih Fajar, bagus sekali di kotak penalti. Angkat Fajar. Oh Tuhan. Berhasil diblok. Agak sedikit ragu apa yang dilakukan oleh Fajar Fatur Rahman. 7 menit Bung Maruf. Iya, memang ada beberapa insiden. 7 menit. Tapi keputusan, ya 7 menit yang berat, 7 menit yang berat. Tapi memang ada momen-momen di mana memang tambahan waktu menjadi panjang. Luar biasa. Kini Sopon Wit langsung ke depan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Anan. Berbaringlah lebih lama dan kartu kuning Anan. Berbaringlah lebih lama Bagas. Lebih lama lagi. Oh, nampaknya agak berdarah. Oh. Sangat keras tadi dilakukan oleh Soponwit dengan sikutnya. Belum selesai ternyata. Hanya sebuah prank dari wasit. Bong Sakon angkat tinggi, berdua. Hati-hati Indonesia. Bong Sakon sendirian. Ah! Mereka miliki saat ini. Iya, kita. Oh, terlepas kita lihat. Sangat baik. Irfan Johari. Irfan! Irfan Johari mencetak gol ketiga buat Indonesia. Alhamdulillah. Ananda tadi sangat baik. Oh, terlepas. Pelanggaran. Iya. Kartu kuning. Oh, Kartu merah.
kartu merah. Jonathan Camry kartu merah. Ya. Keputusan dan menjadi situasi dan kondisi yang bagus buat Indonesia sesungguhnya, Bung Maruf. Iya, karena kita lihat memang cukup tinggi ya. Jonathan Camry sudah tertinggal, mengangkat kaki mengenai kepala dari Rio Fahmi. Balasan setimpal untuk Camry yang ketika di final bagaimana dia membuat pemain Indonesia mendapatkan kartu merah. Fajar Fatur Rahman. Terlalu lama Fajar. Masih Fajar. Sangat baik. Bagas sendirian kosong. Fajar Fatur Rahman. 3 lawan 3. Fajar di kotak penalti. Fajar. Bagas. Oh, Tuhan. Fajar. Fajar syuting dan Fajar. Alhamdulillah. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberikan putra-putra terbaik untuk melawan Thailand di laga yang sangat penting ini dengan mengirimkan atau memberikan kami seorang Fajar untuk menciptakan gol yang sangat penting untuk bisa mengubah skor menjadi 4-2. Bung Maruf. Syukur alhamdulillah. Ya, tembakan yang mematikan dari Fajar dan kita harus bersiap mengangkat medali. Gol kelima Fajar, Muhammad Fajar Fatur Rahman, putra biak Papua yang menendang sangat-sangat sempurna, sungguh ajaib. Oh Tuhan, terima kasih, alhamdulillah untuk bisa memperbesar keunggulan Indonesia atas Thailand menjadi Fajar Fatur Rahman. Masih Fajar. Oh, sendirian kita lihat dan tidak gol tadi. Siapa lagi? Beckham. Sangat bebas dan alhamdulillah mampu mencetak gol kelima buat Indonesia. Pemain asal Persib Bandung ini benar-benar seperti menuntaskan perlawanan dari Thailand. Sudah bisa dipastikan insya Allah Indonesia akan mampu membawa pulang medali emas untuk pertama kalinya dalam 32 tahun. Sebuah proses gol yang sangat-sangat indah, fantastis. Alhamdulillah, sungguh ajaib Bung Maruf. Malam yang indah, malam yang bersejarah, malam yang membuktikan bagaimana kualitas sepak bola Indonesia. Garuda Muda menunjukkan bagaimana mereka bisa terbang tinggi, sempat mendapatkan situasi yang sulit, mendapatkan kondisi yang tidak mudah. Tapi sekarang bagaimana menunjukkan bahwa Thailand berada di bawah Indonesia. Gajah Putih diterkam oleh Garuda. Luar. Setelah mereka berhasil meraih medali emas di tahun 2019, 2021, dan mereka gagal untuk 3 kali secara beruntun meraih medali emas. Meninggalkan tim ini, dia meninggalkan legitimasi yang sangat kuat. Tetapi Philip Trosser kemudian masih harus beradaptasi dalam yang waktu singkat. Sama ketika kita bicara Thailand, ketika Alexander Polking dengan begitu. Dari pelatih sebelumnya Park Hang-seo memang terjadi sedikit perubahan cara bermain ya. Ini tentunya sebuah transisi yang memang harus diterima oleh para pemain Vietnam dan juga supporter sepak bola Vietnam. Karena memang harapan mereka melihat timnya seperti ketika ditangani Park Hang-seo berbeda ketika ditangani oleh Philip Trosser. Iya, butuh adaptasi ya, termasuk adaptasi terkait dengan gaya mainnya, termasuk juga adaptasi terkait dengan pemilihan gaya bermainnya juga akan berpengaruh. Dan Trosser kita tahu pernah dikalahkan oleh Indonesia juga dan lagi-lagi akhirnya dia disingkirkan oleh Indonesia. Apakah dia akan dipecat? Maka kalau dipecat, yang memecat adalah dari Indonesia. Sama ketika dia menangani tim ini. Ya, praktis memang baru 4 negara dan Indonesia masuk dengan Thailand, Malaysia, dan Vietnam dari daftar juara di SEA Games kelompok usia setelah di tahun. Ketika bisa mendapatkan medali emas daripada sakit gagal mendapatkan medali. Ini pemain-pemain yang merasakan ketika mereka kemudian dipermalukan Thailand di final Piala AFF. Kemudian mereka merasakan sakitnya ketika disingkirkan Thailand juga ketika di ajang SEA Games. Jadi mereka ingin bermain dan menunjukkan semangat yang luar biasa. Tetapi semangat saja tentu harus dibarengi dengan kemampuan mereka, pengalaman mereka, kematangan mereka. Dan tentu ada orang-orang yang berada di pinggir lapangan yang juga berkontribusi secara besar kepada tim ini. Ya, final ke-8 tentunya bagi Indonesia. Dan kita lihat bagaimana tongkat estafet yang diberikan di Thailand. Bagaimana pelatih Ihsan Astritaro gagal menjadi pelatih ke-6 lokal yang berhasil memberikan medali emas SEA Games. Ya sudah, itu adalah bagian dari pengalaman untuk para pemain kita supaya nanti di Piala AFF mereka tidak melakukan hal yang sama. Ya, inilah peraih medali emas di cabang olahraga sepak bola putra SEA Games Kamboja 2023.
Dan tentunya 32 tahun lalu, tepatnya di tahun 1991, Indonesia berhasil mendapatkan medali emas. Dan mungkin banyak pemirsa RCTI, pecinta sepak bola, pecinta timnas Indonesia yang saat itu belum lahir. Dan kita bersyukur, alhamdulillah kali ini merasakan sebuah momen yang akhirnya berputar kembali untuk hidup kita di 30 tahun kemudian di tahun 2023. Kita merasakan momen ini, Bung Maruf. Ya, momen yang sangat mahal, momen yang sangat langka. Karena itu ini adalah kesempatan terbaik untuk melihat salah satu sejarah yang baik untuk sepak bola Indonesia. Dan Indonesia layak mendapatkan itu dengan setelah semua yang dirasakan dengan kondisi sepak bola Indonesia. Ya, semoga ini menjadi satu hal baru, awal mula kebangkitan sepak bola Indonesia, karena kita masih mulai banyak agenda, Bung Maruf, tentunya ke depannya ada Piala Asia, kemudian kita juga berharap Piala AFF yang sudah lama kita inginkan tapi tak kunjung datang ke tanah air, semoga bisa kita capai atau kita dapatkan di kemudian hari nanti dengan sebuah semangat baru, seperti yang katakan step by step. Satu hal, barrier pertama sudah berhasil dipenuhi, berikutnya step kedua. Betul, dan itu yang paling penting ya. Jadi barrier itu akan menjadi salah satu, seperti orang bilang bahwa kadang ketika bicara di level yang lebih tinggi, mentalitas juara itu sangat penting. Dan ketika kita tidak pernah mendapatkan mentalitas itu, maka akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan momen juara itu. Nah sekarang ketika kita sudah mendapatkan mentalitas juara, kita sudah merasakan momentum juara, tentu akan ada peluang yang lebih besar lagi, dan harapan kita akan bisa selalu merasakan gelar juara. Ya, saya minta apresiasi untuk seluruh pemain dan pelatih ya. Tapi kalau boleh memilih dari kacamata Anda, pemain mana yang pantas dijadikan pemain yang paling stabil, paling konsisten sejak awal SEA Games hingga partai final ini? Pemain yang sekarang jalan di urutan pertama adalah pemain yang paling stabil, Rizky Ridho, pemain yang memang layak untuk menjadi leader, pemain yang syarat pengalaman bersama dengan timnas Indonesia, bersama dengan Persebaya Surabaya, dan layak dia mendapatkan kalungan medali emas pertama, dan dia sekarang menjadi leader, menjadi bagian dari sejarah untuk sepak bola Indonesia. Kita juga harus memberikan apresiasi kepada Marcelino, muda, pengalaman, dengan jam terbang, sekarang bermain untuk salah satu klub Eropa, sangat tenang berada di lapangan dan tidak mengecewakan, meskipun tadi beberapa kali agak membuang peluang. Ya, bermain di klub Dense di Liga Belgia, kemudian juga ada Arhan Pratama, pemain juga bermain di Liga Jepang, juga tidak tampil tapi tentu memberikan hal yang sangat luar biasa di partai semifinal. Ramadan Sananta. Ya. Ewako. Betul sekali, pemain PSM Makassar yang tentunya juga memberikan 5 gol, masuk Fajar Fatur Rahman mendapatkan julukan dari Menpora, ya, bahwa memang golnya tadi membuat diri juga mencatatkan diri menjadi top scorer ya, bersama dengan pemain Win Fantum dan juga Ramadan Sananta. Ya, satu pemain yang menurut saya juga harus mendapatkan apresiasi adalah Witan Sulaiman, karena dia sudah sering merasakan bagaimana tidak mendapatkan gelar juara setelah berkali-kali ke final, tapi untuk di level yang memang lebih tinggi, kalau AFF dia sudah merasakan itu. Ya, dan rotasi sangat baik dilakukan oleh pelatih sehingga kebugaran pemain tadi terlihat ya, mereka siap bertarung 120 menit. Betul, termasuk pergantian yang dilakukan juga berlangsung dengan sangat baik ya. Ketika Rio Fahmi masuk, bagaimana energi yang diberikan. Ya. Ketika kemudian tadi penampilan Irfan Jauhari agak lambat di awal, agak panas ketika baru masuk. Tapi begitu memasuki babak kedua sampai babak perpanjangan waktu, babak pertama sampai perpanjangan waktu babak kedua, dia melakukan dengan sangat baik dengan kecepatan yang dimiliki. Ya, semua pemain berkontribusi dengan porsinya masing-masing. Dan kita lihat juga Alfian Dewangga ini bermain sangat baik sebagai seorang defensive midfielder, memberikan roh, memberikan irama permainan ketika transisi bertahan dan menyerang. Betul. Salah satu yang menurut saya agak menonjol adalah kemampuan dia ketika dia bisa bermain dalam beberapa posisi. Orang awalnya memprediksi bahwa Dewangga akan bermain di sisi kiri menggantikan posisi dari Arhan. Tapi justru Coach Indra Safri mengambil keputusan lain, memasukkan pemain yang minim pengalaman untuk tampil di laga final, Haikal. Dan ternyata Haikal awal-awal sempat agak gugup, awal-awal sempat beberapa kali kecolongan. Tapi pelan-pelan dia bisa beradaptasi. Bima Sakti, kita tahu bagaimana dia bersama dengan Timnas U16 ya, mendapatkan gelar juara, legenda sepak bola Indonesia. Kurniawan yang tadi diulang-ulang oleh Bung Hadi Ahai Gunawan. Sekarang dia merasakan gelar juara dari kursi pelatih. Coach Yayan Tumena. Betul. Kita lihat memang ini kinerja kerjasama ya dari para mantan Primavera. Betul. Yang ada di belakang Coach Indra Safri
berhasil memberikan motivasi dan tentunya sebuah hal positif. Gelar ketiga bagi Coach Indra Safri setelah AFF U19 di tahun 2013, AFF U22 di tahun 2019, dan kali ini medali emas SEA Games Kamboja yang memang kita tunggu-tunggu, dan akhirnya memang di awal SEA Games dilakukan, Indonesia tidak diunggulkan. Justru kita lihat bagaimana grup B, grup yang sulit diprediksi. Orang mengatakan, pengamat sepak bola dunia di Asia Tenggara mengatakan bahwa juara akan dari grup B. Tapi ternyata dipatahkan hari ini. Iya, dan memang orang meragukan karena menganggap bahwa Indonesia terlalu mudah grupnya, takut khawatir telat panas karena memang lawan-lawan yang dihadapi tidak terlalu kompetitif. Tapi begitu berhasil mengalahkan Vietnam, maka prediksi itu mulai bisa terpatahkan. Ya, baik pemirsa, kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Olympic Stadium Phnom Penh di malam hari ini. សូមអញ្ជើញក្រុមឈរដើម្បីគោរពទង់ជាតិនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី Ladies and gentlemen, the closing ceremony of men's football has come to an end. Thank you so much for your attending from the beginning till the end. We wish you all the best and goodbye. Thank you so much. លោកស្រីប្រិយមិត្តទេសចរជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពិធី